Air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Dan peran air menjadi peran yang paling besar dalam menunjang keberlangsungan hidup, baik tumbuhan, hewan, dan kita sebagai manusia pun juga turut membutuhkan air. Sungai merupakan aliran air yang mengalir dan biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan peran pentingnya air dalam kehidupan kita yang sangat besar ini, lantas bagaimana sih tata ruang daerah aliran sungai menurut perspektif generasi muda Indonesia, terkhususnya di Kabupaten Kendal? Di daerah Kabupaten Kendal ada salah satu sungai yang melintasi Kabupaten Kendal, yakni adalah Sungai Botri. Hulu sungai ini terletak di daerah Kabupaten Semarang, yaitu Sungai Putih. Selain itu, ada dua hulu dari Sungai Botri ini yang terletak di Kabupaten Temanggung, yaitu Sungai Loput dan Sungai Lokung, yang kemudian ketiga anak sungai tersebut bersatu di daerah Sungai Rojo, Kabupaten Kendal yang biasa kita sebut Kali Botri. Daerah aliran Sungai Botri ini memiliki luas 599,90 km persegi dan panjangnya mencapai 171 km dan membentang dari hulu sampai ke hilir. Tata ruang daerah aliran sungai saat ini konon masih membutuhkan campur tangan dari masyarakat maupun pemerintah untuk melestarikan ekosistem yang ada di kawasan daerah aliran sungai. Salah satu faktor yang menjadi masalah di kawasan daerah aliran Sungai Putri ini yaitu banyaknya penambangan galian C yang dampaknya kini semakin mulai terasa seperti tergerusnya pondasi sungai. Banyaknya penambangan bahan galian C berupa pasir dan batu yang tersebar di daerah aliran Sungai Putri juga berdampak pada lingkungan sekitar, yaitu kerusakan lahan pertanian. Sebab lokasi penambangannya sangat dekat dengan lahan pertanian, sehingga menyebabkan terjadinya erosi tanah dan banjir. Kerusakan lahan pertanian ini juga mempengaruhi pendapatan para petani. Selain itu, penebangan pohon secara liar juga menyebabkan air hujan tidak terserap ke tanah. Jika ini terus-terusan berlangsung tanpa ada penghijauan kembali atau reboisasi, maka dampaknya akan sangat fatal. Hal ini dapat menyebabkan air mengalir dengan deras yang kemudian mengalir ke daerah rendah. Nampaknya yang ada di hilir bisa kedatangan air dengan jumlah yang banyak dari daerah hulu dan menyebabkan banjir di daerah aliran Sungai Botri. Kebanjiran ini sering kali terjadi di Kabupaten Kendal, terutama di saat musim penghujan datang. Tanggul-tanggul yang ada di sungai jebol dan merendam pemukiman yang ada di sekitar daerah aliran sungai, dan dampaknya aktivitas keseharian masyarakat menjadi terganggu. Tidak hanya aktivitas keseharian saja, hal ini juga berdampak buruk pada ekonomi masyarakat sekitar aliran Sungai Botri. Nah, seperti inilah dampak jika kita tidak menjaga sungai kita. Kita sebagai generasi muda harus melek terhadap sungai yang mungkin dianggap sepele oleh beberapa generasi muda sekarang. Kita bisa memulai membantu dengan tidak membuang sampah di daerah aliran sungai, dan kita juga bisa menanam pohon sebagai langkah awal untuk reboisasi dan mencegah banjir. Jika bukan kita generasi muda yang mengawali gerakan melestarikan sungai, lalu apa jadinya di masa mendatang?